Perkenalkan, aku Sania Alfika Fitri. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang definisi dan konsep dari ketidakadilan gender, serta contoh dan realitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran? Sini, aku kasih tahu. Nah, ketidakadilan gender merujuk pada perlakuan yang tidak setara atau tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan lain-lain. Ketidakadilan gender seringkali disebabkan oleh norma sosial, stereotip, dan praktik budaya yang mendiskriminasi satu gender. Nah, ketidakadilan gender ini bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Namun saat ini perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan gender dibanding laki-laki. Nah, akibatnya terjadi pembatasan peran terhadap perempuan. Nah, ada beberapa konsep yang berkaitan dengan ketidakadilan gender. Yang pertama itu ada subordinasi. Nah, salah satu jenis kelamin diposisikan atau dianggap lebih penting dan yang lainnya lebih rendah dibanding jenis kelamin lain. Nah, biasanya perempuan ini lebih dianggap rendah daripada laki-laki. Misalnya, ada sebuah anggapan bahwa perempuan ini tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena akhirnya akan ke dapur juga, atau aturan jika akan pergi bekerja sebagai buruh migran, istri harus seizin suami, sedangkan suami tidak karena dianggap bisa mengambil keputusan sendiri. Kedua itu ada pelabelan atau stereotip. Nah, secara umum stereotip ini adalah pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin. Nah, stereotip selalu menimbulkan kerugian dan menimbulkan ketidakadilan, terkhususnya bagi perempuan. Misalnya, karena masyarakat selalu memiliki anggapan bahwa perempuan ini lemah dan harus dilindungi dari segala ancaman kekerasan, maka berbagai upaya dilakukan untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam mengekspresikan dirinya. Misalnya dari cara berpakaiannya yang diatur, terus jenis pekerjaannya, maupun keberadaan di ruang-ruang publik yang dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, itu ada peminggiran atau marginalisasi. Nah, yaitu merupakan sebuah proses yang mengakibatkan perempuan ini tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Perempuan, terutama di negara berkembang, seringkali mendapat hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan kerja yang setara. Nah, marginalisasi juga diperkuat karena adanya adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya, sebagian budaya maupun sebagian tafsir keagamaan memberi tempat yang berbeda atas peran perempuan sebagai pemimpin keagamaan atau pemimpin keluarga dan masyarakat. Nah, yang keempat itu partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ketidakadilan gender juga terlihat dalam kurangnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik itu di sektor publik maupun swasta. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan dan keputusan yang tidak mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan bagi perempuan. Yang terakhir itu ada kekerasan berbasis gender. Nah, salah satu manifestasi yang paling ekstrem dari ketidakadilan gender yaitu merupakan kekerasan berbasis gender yang mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang ditujukan kepada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Nah, ini itu seringkali terjadi dalam konteks hubungan pribadi dan dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan fisik maupun mental korban. Ada beberapa contoh dan realitas ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama itu pendidikan. Contohnya di beberapa negara, terutama di daerah pedesaan, anak perempuan ini seringkali tidak mendapatkan
akses yang sama terhadap pendidikan seperti anak laki-laki. Nah, mereka mungkin dipaksa untuk menikah muda atau membantu pekerjaan rumah tangga. Realitasnya, menurut laporan UNESCO, sekitar 130 juta anak perempuan di seluruh dunia tidak bersekolah, yang menghambat peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Terus yang kedua itu ada ketenaga kerjaan. Contoh, perempuan ini seringkali menghadapi kesenjangan upah di mana mereka dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, perempuan juga lebih sering terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak memberikan perlindungan hukum. Realitas data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa perempuan di seluruh dunia mendapatkan sekitar 60-75% dari pendapatan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Yang ketiga itu ada kekerasan berbasis gender. Contohnya, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual yang merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan gender. Nah, perempuan ini seringkali menjadi korban kekerasan ini, dan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial. Nah, realitasnya menurut laporan PBB, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam kehidupan mereka. Terus yang keempat ada partisipasi politik. Contohnya, perempuan ini seringkali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, baik itu di pemerintahan maupun di sektor swasta. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan. Realitasnya, meskipun ada kemajuan, perempuan masih kurang dari 25% di parlemen di banyak negara. Nah, menurut data UN Women, hanya 24% kursi di parlemen dunia yang diisi oleh perempuan. Nah, jadi itulah definisi dan konsep dari ketidakadilan sosial, serta contoh dan realitasnya dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dadah!